Halo adik-adik, jumpa lagi di channel kakak di Tansan Sejabat. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal persamaan trigonometri. Nah, pembahasan soal trigonometri itu ada menyangkut persamaan sinus, persamaan kosinus, persamaan tangen, dan persamaan yang berbentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, kita lihat soalnya untuk lebih jelasnya ya. Nah, di sini dikatakan 2 sin 2X sama dengan min akar 3. Berarti kita ubah ini menjadi persamaan sin. Kita ingat bahwa persamaan sin adalah kakak buat di sini sin 2x sama dengan min akar 3 per 2. Berarti kakak bikin min setengah akar 3. Nah, di sini harus kita buat bahwa persamaan sin itu adalah di ruas kiri harus memuat sin. Berarti di sini harus memuat sin juga. Nah, sekarang kita perhatikan nilai sin di sini kan min. Berarti kakak buat. Kalau kita perhatikan di sini bahwa yang bernilai min adalah di kuadran 2, 3 atau di kuadran 4. Berarti sementara setengah akar 3 itu kan sama dengan sin berapa sih setengah akar 3? Berarti sin 60. Berarti dari sini kita tambah dengan 60. Karena di kuadran ketiga nilainya negatif. Kalau dari sini kita buat berkurang 60. Berarti sini jadi kita kurang 60. Maka sini jadi 300. Kalau dari sini 180 tambah 60. Berarti ini jadi 240. Maka ini menjadi sin 2x ada 2. Yang pertama, sin 2x itu sama dengan sin 240. Dan yang kedua, itu sin 2x sama dengan sin 300. Dari sini kita bisa mencari nilai-nilai x-nya dari persamaan. Berarti sini sudah memuat sin dan di sini juga sama-sama sin. Kita lihat di sini sin, di sini juga sin. Maka kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama bahwa 2x itu sama dengan 240 kita tambah dengan k kali 360. Nah, yang kedua, kita buat, kita lihat bahwa 2x itu sama dengan 180 kurang 240. Kita lihat di persamaan sini sini. 180 kurang 240. Nah, berarti 180 dikurang 240 itu kan min 60. Ditambah k kali 360. Nah, sekarang kita cari x-nya sama-sama kita bagi 2. Itu x sama dengan 120 ditambah k kali 180. Yang kedua, x-nya kita dapat sama-sama bagi 2 juga. Di sini min 30 ditambah k kali 360. Nah, dari sini kita uji k-nya, misalnya kita buat k-nya itu 0. Maka x-nya kita dapat 120. Nah, kalau k-nya 1, maka kita dapat x-nya itu sama dengan berarti 1 kali 180. 180 tambah 120 berarti ini jadi 300. Nah, kita perhatikan batasannya kan yang diminta dari 0 sampai 270. Maka x-nya di sini x-nya 300. Maka ini tidak memenuhi ya. Kakak buat berarti tidak memenuhi atau TM karena sudah melebihi dari 270. Kalau 120 gimana, Kak? 120 kan diantara 0 dan 270. Berarti ikut. Sekarang kita uji di k-nya sama dengan 0. Berarti x-nya kita dapat min 30.
Nah, ini kita perhatikan. Ini kan dibagi 2, berarti 120 ya. 360 kita bagi 2, berarti ini dapatnya 180. Ini 180 ya, 360. Oke, sekarang kalau K-nya kita uji 1, X-nya berapa? Berarti 1 kali 180, itu 180 kita kurang 30. Karena ini 30, berarti 150. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti X-nya berapa? Kita dapat 2 kali 2, 180, 360. Berarti ini dapatnya 330. Kita kurang 30. Nah, yang diminta, ingat bahwa yang diminta dari 0 sampai 270 X-nya. Berarti ini min 30. Berarti tidak memenuhi ya. Nggak buat TM. Nah, 150 berarti diantara. Benar, ikut. Kalau 330 sudah melebihi 270. Berarti ini juga TM. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sin 2X sama dengan 300. Kita perhatikan. Tadi yang pertama 2X pasti 300 ditambah K kali 360. X itu sama dengan 150 ditambah K kali 180. Kita sama-sama bagi 2. Nah, yang kedua, 2X-nya sama dengan 180 kurang alfanya 300. Berarti 180 kurang 300 itu dapatnya min 120. Ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita uji K-nya. Untuk K-nya sama dengan 1. Buat K-nya sama dengan 1. Jadi kalau K-nya 0, kita mulai K-nya 0. Maka X-nya 150. Kita ganti aja K-nya dengan 0 ya. Kalau K-nya 1, maka X-nya kita dapat 150 tambah 1 kali 150 itu 180. Berarti tambah 150. Berarti itu 330. Nah, yang diminta kan dari 0 sampai 270 nih. 0 sampai 270. Berarti sementara kita X-nya 330. Berarti tidak memenuhi. Kalau dari sini kah? Kita uji aja. Pertama kita peroleh dulu X-nya. Sama-sama kita bagi 2. Karena di sini masih 2X. Koefisiennya harus 1 dulu ya. Berarti kakak buat ini jadi min 60 ditambah K kali 180. Maka K-nya kita uji sama dengan 0. Maka X-nya dapat min 60. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya kita dapat 120. Nah, berarti kalau K-nya 2, berarti X-nya kita dapat K-nya 2 ya. Kalau K-nya 2 berapa sih, Kak? Ya, kalau K-nya 2, maka X-nya itu sama dengan 360 dong. Oke, kurang 60 berarti 300. Nah, karena 300 kan di lebih dari 270, berarti tidak memenuhi. Nah, sementara di sini min 60, di sini 0, kan tidak memenuhi, berarti tidak memenuhi. Yang dimulai karena X-nya terletak dari 0 sampai 270, sementara di sini negatif 60. Maka yang benar adalah 150 dan 120. Sekarang kita perhatikan, maka HP yang memenuhi adalah HP-nya adalah nilai-nilai X yang memenuhi atau yang terletak di antara 0 sampai 270 ini. Berarti ini yang pertama, 120, 150, sama ya. Berarti kita tulis sekali. Dan 120 juga sama. Berarti 120 dan 150. Derajat. 3 derajat.
Nah, berarti jawabannya adalah A. Nah, kita lihat pada soal berikutnya. Nah, di sini cos X-nya kurang 30 sama dengan setengah akar 2. Berarti ini harus kita buat ke persamaan cos juga. Berarti di sini harus cos. Berarti kita buat sini cos X kurang 30 sama dengan cos setengah. Berarti positif. Kalau kita lihat positif, berarti kita perhatikan. Berarti kosinus bernilai positif di kuadran pertama dan di kuadran keempat. Sementara setengah akar 2 itu kan cos 45. Cos 45. Berarti kalau dari sini pasti 45 derajat. Sekarang kalau dari sini berarti 360 kita kurang 45. Berarti ini 315 derajat. Maka ini bisa ada dua. Yang pertama cos 45 atau cos X kurang 30 itu sama dengan cos 315. Nah, ada dua nih. Berarti kita dapat persamaan, ada dua persamaan. Maka kakak buat sini yang pertama untuk cos X sama dengan ini yang pertama. Untuk cos X sama dengan 30. Cos X kurang 30 itu sama dengan cos 45. Nah, dari sini kita dapat bahwa yang pertama ada dua penyelesaiannya. Kita perhatikan yang ini ada dua. Berarti yang ini dan yang ini. Maka kita buat yang pertama. Berarti X kurang 30 itu sama dengan 45 derajat. Kita tambah dengan K kali 360 derajat. Nah, yang kedua, kita tinggal min negatifkan aja. Berarti min A, kan? Min alfa. Berarti X kurang 30 sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita udah dapat dua persamaan. Berarti kita tinggal uji. Kita putar dulu ya. Berarti kakak dapat X sama dengan di sini. Kita pindahkan jadi 75 derajat ditambah K kali 360. Atau di sini kakak dapat X sama dengan min 45 tambah 30 berarti min 15 derajat tambah K kali 360. Yang pertama, maka kita uji K sama dengan 0. Itu X-nya kita dapat 75 derajat. Kalau K-nya 1, X-nya sama dengan 360 tambah 75 berarti 435 derajat. Ingat, X-nya kita dapat di sini 435. Sementara X-nya dibatasi dari 0 sampai 360. Berarti ini tidak memenuhi atau salah. Sekarang kita uji yang kedua nih. Kalau K-nya 0, berarti X-nya min 15. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 301 kali 360. 360 berarti dapatnya 345. Kalau X-nya 2, K-nya 2. Kalau K-nya 2,
Nah, kita dapat di sini X-nya 2 kali 360, berarti lebih ya, kira-kira ya. Berarti 2 kali 360 itu kan 720. Kurang 15, berarti 705. Nah, sementara X-nya dari 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi. Kita perhatikan, dari 0 sampai 360, kita dapat sini X-nya negatif 15. Berarti ini juga tidak memenuhi. Maka X-nya ada 2 nih, dari persamaan yang pertama. Pasti persamaan yang kedua, kita perhatikan. Sekarang kita masuk kepada persamaan yang kedua nih. Yang kedua, cos X-nya, ini yang kedua. Di cos X-nya, cos X kurang 30, itu sama dengan cos 315. Berarti kita dapat 2 persamaan nih. Berarti yang pertama, X kurang 30, itu sama dengan alfanya 315 ditambah K kali 360. Maka kita putar, X-nya kita dapat 360 ditambah 30 berarti 345. Ditambah K kali 360. Nah, kalau yang kedua, X kurang 30 itu sama dengan, kita tinggal minkan aja. Di sini kan min 315. Berarti min 315 ditambah K kali 360. Maka kita putar, X-nya sama dengan 315, berarti kita kurang 30 min 285 ya. Tambah K kali 360. Nah, kita uji. Kalau K-nya 0, berarti X-nya 345. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya kita dapat 1 kali 360, itu 360 tambah 345. Berarti kita dapat itu 705 derajat. Sekarang 705 derajat kan sudah melebihi dari 360, berarti ini tidak memenuhi. Kita ingat batasannya dari 0 sampai 360. Sekarang kalau K-nya 0, yuk nih, berarti X-nya sama dengan min 285. Kalau K-nya 1, itu sama dengan X-nya sama dengan, berarti 1 kali 360 kurang 285. Berarti itu dapatnya 75. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, berarti kan pasti melebihi 2 kali 360 kalau K-nya 2, Kak. Oke, kita buat K-nya 2. X-nya kita dapat berapa? Berarti 2 kali 360, 720. Kurang 285. Berarti itu kan sekitar 500-an. 720 kurang berarti 415 ya. Maka kita dapat 415. Berarti itu bakal TM. Kenapa, Kak? Karena yang diminta dari 0 sampai 360 nilai X-nya. Karena dibatasi dari 0 sampai 360. Ini 415 sudah melebihi 360. Berarti TM. Sementara di sini min 285. Yang diminta dari 0. Ini kan negatif. Berarti ini juga TM. Paling kecil kan 0 derajat. Ini min 285 derajat. Maka, himpunan penyelesaiannya kita dapat nih. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah
Ini 75, di sini 75, kita gabungan dari semua nih. Berarti ini yang pertama sama, berarti 75 ya. Jadi 75 derajat. Yang kedua, sini 345. Ini 345, berarti sama. Berarti 345 derajat. Inilah HP-nya, 75 dan 345. Berarti ini B. Nah, kita lanjut. Tangen 2X sama dengan min 1/3 per 3. Nah, kita buat nih. Berarti tangen 2X sama dengan, berarti harus memuat nilai tangen juga di sini, biar kita jumpa persamaan tangen. Nah, kita perhatikan persamaan tangen di sini kan negatif nilainya. Berarti nilai tangen negatif terletak di kuadran 2 dan di kuadran 3. Nah, sekarang tangen berapa sih yang 1/3 ke 3? Yaitu tangen 30. Maka kita buat di sini tangen 30, di sini kurang 30. Di sini juga kurang 30. Maka di sini jadi 150 dan 330. Maka ada dua nih persamaan tangen. Yang pertama, tangen 2X itu sama dengan tangen 150 di kuadran kedua. Dan tangen 2X itu sama dengan tangen 330. Nah, sekarang kita kerjakan yang pertama dulu. Berarti tangen 2X sama dengan tangen 150. Jadi kakak buat nih, 2X sama dengan, maka penyelesaiannya ada satu nih. Ingat persamaan tangen, penyelesaiannya ada satu, yaitu ini. Berarti 150 ditambah K-nya kita kali dengan 180. Ingat ya, kalau persamaan tangen, K-nya dikali 180. Sedangkan sinus, kosinus, K-nya kali 360. Kalau yang ini berarti 2X-nya sama dengan 330 ditambah K kali 180. Nah, sekarang kita X-nya kita bagi dua nih. X yang di sini kita bagi dua. Berarti X di sini kita bagi dua, dapatnya 75 K kali 90. Ini juga kita bagi dua. X-nya dapat 115 ditambah K kali 90. Nah, sekarang kita uji nih. K-nya udah dapat X-nya 1 ya. X-nya di sini ada 1X, di sini juga ada 1X. Kita uji nih. Berarti untuk K-nya 0, X-nya kita dapat 75. Kalau K-nya di sini 0, X-nya kita dapat 115. Nah, kalau K-nya 1, berarti kita tinggal dapat X di sini 1 kali 90 itu 90 tambah 75. Berarti 165. Kalau di sini K-nya 1, berarti X-nya kita dapat di sini X-nya 1 kali 90 berarti 205. Nah, kalau K-nya 2, kita dapat X-nya di sini 180 tambah 75. Berarti 255. Kalau K-nya di sini 2, berarti X-nya kita dapat 180 tambah 115. Berarti 295. Sekarang, kalau K-nya di sini 3, berarti X-nya kita dapat 270 tambah 75. Berarti
345. 345. Kalau K-nya di sini 3, X-nya kita dapat 270 tambah 115. Berarti 385. Nah, kita perhatikan X-nya kan yang dibatasi dari 0 sampai 360. Sementara kita dapat X-nya di sini 385. Maka ini menjadi tidak memenuhi. Kalau nggak buat TM. Nah, kalau yang ini 345 masih berada di antara 0 sampai 360. Kita uji lagi. K sama dengan 4. Berarti X-nya kita dapat 4 kali 390. Itu 360. Tambah 75. Berarti kita dapat 435. Ingat bahwa yang diminta dari 0 sampai 360. Berarti ini TM. Nah, kalau di sini tidak perlu lagi ya. Maka karena akan semakin besar. Karena yang K-nya sama dengan 3 sudah tidak memenuhi. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan penyelesaiannya. Maka HP-nya adalah, kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti yang pertama 75. Kita lihat yang kedua adalah 115. 115 derajat ya. Yang ketiga, kita lihat di sini berarti 165. Yang ketiga adalah 205. Berikutnya 255. Dua 295 derajat. Dan terakhir adalah 345. Nah, kira-kira inilah himpunan penyelesaiannya. Maka pilihannya adalah C. Tuh, kira-kira paham ya? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, di sini cos 2x ditambah sin x sama dengan 0. Kita perhatikan sudutnya tidak sama. Maka yang harus kita ubah adalah cos 2x-nya nih. Maka kita ingat bahwa cos 2x bisa kita ubah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x dikurang 1, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Untuk menyelesaikannya ini, maka Kak mengubah ke bentuk yang ketiga, agar menjadi satu trigonometri, sama-sama memuat sin. Maka ini jadi Kakak buat cos 2x jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Nah, sama-sama kakak kali min 1 ya. Kali min 1. Maka ini kakak buat 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menggunakan pemisalan. Nah, misalkan kakak buat nih, kakak misalkan P itu adalah sin x. Maka ini menjadi 2P kuadrat, sin kuadrat berarti jadi P kuadrat, dikurang sin P, berarti kurang 1, sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan nih. Kita faktorkan 2P, di sini P. Jadi, di sini tambah 1, di sini kurang 1, sama dengan 0. Dari sini kita dapat bahwa P-nya itu sama dengan
min setengah. Atau P-nya itu sama dengan 1. Maka kita balikkan lagi nih. P-nya jadi sin X. Nah, Kak buat nih. Sin X sama dengan sin setengah. Lihat, sin X sama dengan min setengah. Atau sin X di sini sama dengan 1. Nah, kita perhatikan bahwa sin X sama dengan setengah. Ada 2 nih, kita lihat. Berarti sinnya bernilai negatif. Kita perhatikan, sin itu bernilai negatif di kuadran 3 dan di kuadran 4. Sekarang, yang sin berapa sih setengah? Sin 30. Kita perhatikan, berarti sini pasti, karena di kuadran 3 berarti 180 tambah 30. Berarti sini 210. Kalau di kuadran keempat berarti 360 kurang 30. Berarti sini 330. Maka ada 2 nih. Yang pertama, pasti sin X-nya sama dengan sin 210. Atau sin X-nya sama dengan sin 330. Nah, sementara ini kita perhatikan. Sin X di sini kan sama dengan 1. Positif. Berarti dia pasti di kuadran 1 atau di kuadran 2. Sekarang berarti di kuadran 1 sin X sama dengan sin berapa sama dengan 1? Kita perhatikan. Sin berapa sih sama dengan 1? Berarti sin 90. Berarti ini jadi sin 90. Nah, kalau di kuadran kedua, berarti dia 180 kurang 90 juga. Pasti dong, sama. 180 kurang 90, itu juga sin 90. Nah, sama nih. Berarti ada cukup sekali satu aja kita kerjakan. Sekarang ini juga sin X sama dengan 210 dan sin X sama dengan sin 330. Ini juga bisa kita ambil salah satu aja. Nah, sekarang kita di sini kita ambil sin X-nya sama dengan 210. Kakak hanya mengerjakan sin X sama dengan sin 210. Nah, kenapa Kak? Karena kalau Kakak mengambil misalnya di sini sin 330, Kak buat di sini 210 ya. Nah, hanya mengerjakan ini nih. Kalau Kakak ambil sin X-nya sama dengan sin 330, maka nanti penyelesaiannya sama dengan sin X sama dengan sin 210. Maka kita hanya mengerjakan satu aja. Maka Kakak buat ini. Kalau misalnya yang Kakak ambil sin X sama dengan sin 210. Maka ini ada 2 penyelesaiannya. Yang pertama, X-nya itu sama dengan, lihat misalnya ada 2. Yaitu 210 ditambah K kali 360. Nah, kalau yang kedua, X-nya sama dengan 180 dikurang 210. Berarti itu min 30. Ditambah K kali 360. Nah, sekarang Kakak uji nih. Kalau K-nya 0, berarti X-nya 210. Nah, kalau K-nya 1, berarti 1 kali 360 ditambah 210. Nah, sekarang yang diminta sudutnya dari 0 sampai 2pi. 2pi itu kan sama dengan 360. Maka kalau K-nya sama dengan 1, pasti tidak memenuhi dong. Nah, sekarang ini, kalau K-nya 0,
Berarti X-nya pasti kita dapat min 30. Nah, kalau K-nya 1, kita dapat X-nya pasti 330. Nah, kalau K-nya 2, berarti 2 kali 360. 720. Kita kurangkan dengan 30, itu bakal melebihi dari 360 dong. Maka kita cukup sampai di sini. Sekarang, di sini, sin X-nya yang ini. Berarti kakak ambil X-nya sama dengan 90 ditambah K kali 360. Atau X sama dengan, di sini juga, kalau kakak kurangkan 180 kurang 90, maka hasilnya pasti sama seperti ini. 180 kurang 90, pasti 90 juga. Maka cukup satu aja kita kerjakannya. Nah, kita bisa uji ini. Kalau K-nya 0, X-nya dapat 90. Kalau K-nya 1, berarti pasti melebihi. 1 kali 360 tambah 90, itu 450. Sementara yang diminta sampai 360. Pasti lebih dong. Maka HP-nya adalah kita urutkan dari 90, kemudian 210 derajat ya, dan 330. Nah, kita lihat sekarang dia meminta penyelesaian dalam bentuk radian atau V. Maka kita harus mengubah sudut ini dalam bentuk V. Sementara kita tahu bahwa 90 derajat itu mau kita ubah ke dalam bentuk V. Itu berarti kita bagi semua dengan 180. Kemudian kita kali dengan V atau V radian. Kalau kakak bagi, ini dapatnya 2. Berarti 90 itu sama dengan V per 2. Sekarang 210 nih. 210 kita ubah ke dalam bentuk radian. Berarti 210 kakak bagi dengan 180. Semua kita bagi dengan 180 ya. Karena 1 V itu sama dengan 180 derajat. Dikali dengan V. Maka jika coret sama-sama dibagi 3. Ini dapat 7. Ini dapat 6. Maka ini adalah 7V per 6. Nah, sekarang yang 330. 330 kita ubah jadi 330 kakak bagi dengan 180 dikali V. Sama-sama bagi 3, berarti ini 6. Ini dapatnya 11. Jadi 11V per 6. Maka kita himpunan penyelesaiannya saya ubah dalam bentuk V ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 90 itu V per 2. 210 itu 7V per 6. 330 itu 11V per 6. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, kita lihat. Berarti pilihannya adalah B. Nah, kira-kira paham ya? Kita lihat pada soal berikut. Nah, di sini kita perhatikan sudut cos X sama dengan sin X. Maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan A sin X ditambah B cos X. Nah, dari sini kita akan mengubahnya menjadi bentuk R cos X kurang A sama dengan C. Kita perhatikan bahwa A-nya ini merupakan koefisien dari sin X. Berarti kita peroleh A-nya ini sama dengan 1.
B-nya itu min akar 3. Maka kita cari R-nya dulu. R-nya itu berarti A-nya kita kuadratin, itu 1. Ditambah min akar 3 kita kuadratin, itu 3. Maka R-nya adalah akar 4 atau sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nih. Maka kita lihat tangent alfa itu sama dengan A per B. Berarti 1 per min akar 3. Kita rasionalin, kali akar 3, sini akar 3. Berarti tangent alfa sama dengan min 1 per 3 akar 3. Nah, kita perhatiin. Tangent alfa sama dengan min akar 3, sepertiga akar 3. Berarti, kalau kita lihat, tangennya ini bernilai negatif. Berarti, tangen bernilai negatif itu di kuadran 2 atau di kuadran 4. Nah, dari sini, tangen berapa sih yang sepertiga akar 3? Perhatikan, sepertiga akar 3 itu 30. Berarti di sini pasti 150. Dan di sini pasti 330. Nah, berarti tangen alfa itu bisa tangen 150 atau tangen alfa itu bisa juga tangen 330. Nah, dari sini ada dua nih. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, dari sini kita perhatikan yang diminta batasannya adalah dari 0 sampai 180. Nah, berarti yang memenuhi pasti di 150. Ini pasti tidak memenuhi. Nah, sekarang kita kerjakan. Berarti alfanya adalah dari sini, alfanya kita peroleh sama dengan 150. Maka kita ubah ini, bentuknya ini menjadi R cos X kurang alfa sama dengan akar 2. Alfanya sudah kita dapat, berarti R-nya adalah berarti 2 kali cos X kurang 150 itu sama dengan akar 2. Nah, kita peroleh nih, cos X kurang 150 itu sama dengan setengah akar 2. Nah, kita perhatikan nih, berarti cos setengah akar 2, cosnya bernilai positif nih. Berarti kalau cosnya bernilai positif, berarti pasti dong di kuadran cosnya bernilai positif. Berarti di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, di kuadran 1 berarti dia setengah akar 2, 45 derajat ya. Berarti setengah akar 2. Nah, kalau di kuadran 2 berarti 360 kita kurang 45. Berarti ini 315 derajat. Maka ada dua nih. Berarti yang pertama cos X kurang 150 sama dengan cos 45. Atau misalnya cos X kurang 150 sama dengan cos 315. Nah, dari sini kita bisa pilih salah satu karena penyelesaiannya sama. Kita ambil di sini cos X kurang 150 sama dengan cos 45 ya. Yang ini aja kita ambil. Maka ini ada dua penyelesaiannya. Kita lihat persamaan kosinus. Berarti
berarti X kurang 150 itu sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Atau X kurang 150 sama dengan min 45, tinggal kita negatifkan ya, 45 derajat ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita putar nih. Jadi kita dapat X yang di sini sama dengan 150, kita pindahin berarti jadi positif ya. Jadi 195 ditambah K kali 360. Sedangkan di sini X-nya sama dengan min 45 tambah 150 berarti 105 ditambah K kali 360. Nah, kalau kakak uji nih, kakak uji K-nya sama dengan 0 nih. K-nya uji sama dengan 0. Berarti X-nya pasti 195. 9 gitu ya, 95 ditambah 0 kali 360 berarti 195. Sementara yang diminta dari 0 sampai 180, maka ini pasti tidak memenuhi. Kalau K-nya sini sama dengan 0, kalau sudah tidak memenuhi jangan diterusin ya K-nya untuk K sama dengan 1 dan seberikutnya. Kalau K-nya 0 di sini, berarti X-nya kita dapat di sini 105. Kalau K-nya 1, berarti lihat 105 ini kan terletak di antara 0 sampai 190. Kalau K-nya 1, berarti 1 kali 360 ditambah 105. Pasti lebih dong. Maka tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini 105. Kira-kira paham ya? Kalau masalah A sin X ditambah B cos X. Kita tinggal ubah menjadi bentuk seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika suka, silakan like dan subscribe. Terima kasih.